semuanya, selamat pagi. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, Bapa Putramu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul kembali Tuhan di minggu pagi ini Tuhan. Kami rindu memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan mengagungkan nama-Mu Tuhan, berbau harum Tuhan dari hadirat-Mu Tuhan, dan berkenan Tuhan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus mengurapi semua anak-anak-Mu Tuhan yang hadir dan yang melayani Engkau Tuhan. Biar suasana surgawi, sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan menyertai ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom sedang jemaat Tuhan. Shalom. Saat pagi hari ini kita patut bersyukur atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saat pagi hari ini kita mau mulai ibadah kita. Kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menyenangkan.
Dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, saat siang hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau melompat bagi Tuhan, kita naikkan pujian kita meskipun musuh di depan. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita sambung pujian kita.
Benar, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang peduli kepada setiap umatnya, Tuhan yang mengasihi setiap umatnya, dan Tuhan yang punya kuasa untuk membuka jalan saat tiada jalan, Tuhan. Dan kami semua adalah saksinya, Tuhan. Kami pernah merasakan pertolongan Tuhan saat tiada jalan, saat kami pernah mengecap itu, Tuhan. Biar kiranya Tuhan pengalaman kami boleh kami bagikan untuk dijadikan berkat buat orang lain juga yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk saat ini kami bisa memuji Tuhan, untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat buat kehidupan kami, Tuhan. Dan kami mengerti akan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Hamba-Mu hanya menyampaikan firman Tuhan, dan sembunyikanlah hamba-Mu Tuhan di belakang kayu salib-Mu yang kasar, sehingga yang tampak adalah dalam firman ini adalah kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang besar buat kami semuanya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Shalom. Kayaknya waktu tidak berasa ya, cepet banget ya. Udah bergulir, tiba-tiba kayaknya baru kemarin, udah balik lagi, udah minggu ketiga lagi ya. Ya, kita mau masuk langsung di dalam Roma 9. Ayat 1. Sebenarnya ini ayat 1 sampai 26, tapi kalau baca langsung sekaligus kebanyakan, jadi nyicil-nyicil ya. Ayat 1 sampai ayat 6 dulu. Saya minta ada yang bacakan Roma 9 ayat 1 sampai 6 dulu. Happy bisa bacanya? Oh, tahu nanti Roma 1 ayat Roma 9 ayat 1 sampai 6. Dikatakan, ini siapa yang ngomong nih? Aku mengatakan kebenaran di dalam Kristus. Akunya itu siapa nih maksudnya? Paulus ya benar. Paulus ngomong ya, aku mengatakan kebenaran di dalam Kristus. Aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Di dalam ayat kedua dikatakan bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Nah, si Paulus ini lagi merasa kasihan banget sama orang Israel. Orang Israel katanya dia adalah sebab mereka itu orang Israel, mereka itu telah diangkat jadi anak ya di dalam ayat 4. Dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Yang kelima, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Nah, jadi Paulus merasa orang Israel ini orang yang sebenarnya umat pilihan Allah ya, umat yang menurunkan bapa-bapa leluhur, menurunkan Mesias ya,
janji-janji Tuhan untuk orang Israel. Tapi banyak orang Israel itu pada nggak percaya sama Tuhan, ya, nggak percaya sama Yesus sebagai Mesias, ya. Banyak yang menolak Yesus sebagai Mesias. Jadinya siapa si Paulus ini merasa kasihan gitu ya, merasa bersedih hati, berduka cita hatinya, dan dia berani katakan, aku bahkan mau terkutuk dan terpisah dari Kristus. Saudara, ada nggak yang ngomong, aku mau terkutuk? Ada nggak yang mau terkutuk? Ada nggak yang mau dikutuk gitu? Nggak mau, ya. Kita nggak mau dikutuk, kita maunya dia apa? Diberkati. Nggak mau. Paulus ngomong karena dia saking bersedih hatinya, ya, aku mau terkutuk nih dan terpisah dari kreasi Kristus demi saudara-saudaraku. Kayaknya saudara bayangin, berasa bebannya berat banget kan yang Paulus pikul itu, karena orang sebangsanya ini nggak percaya sama Tuhan, padahal janjinya Tuhan itu buat mereka, katanya, ya. Begitu beban yang dirasakan Paulus, ya. Dan saya rasa semua saudara dan saya juga nggak sampai sedalam si Paulus punya perasaan, ya, punya beban yang begitu berat ketika melihat orang-orang yang percaya sama Tuhan, ya enggak. Tapi saya ngalamin, ya, saya nggak sedalamnya Paulus, ya. Paulus itu saya semuanya angkat tangan pada acungkan jempol, ya. Paulus itu benar-benar dia punya beban terhadap orang-orang yang belum diselamatkan itu sangat luar biasa. Tapi waktu minggu kemarin nih, saya ada kesaksian. Minggu kemarin pulang gereja, dia ajak saya ketemu dengan teman kerjanya. Maksudnya dia ada Bapak Kepala kita ada ambil udah lama, ya, ambil pembukuan di restoran, sebuah restoran, ya, restoran Ujung Pandang namanya, ya. Nah, restoran itu si ownernya dari orang kerja tapi di Makassar, ya. Dia berhasil lah, intinya dia berhasil. Restorannya besar, ya, maksudnya restorannya rame sebelum COVID, ya, ngomongnya sebelum COVID. Sebelum COVID semuanya rame, ya. Sebelum COVID semua rame banget, seafood restoran Makassar rame. Dan kalau orang makan pokoknya per table bisa berapa sih? Kayak Ahu aja lah modelnya, ya, udah tahu, ya. Kayak model Ahu ada restorannya, jadi rame gitu. Nah, saya mau ikut. Saya bilang, biasa kalau dia ke restoran itu, saya suruh tunggu depan, suruh tunggu mobil, saya nggak boleh masuk, ya. kayak supirnya gitu. Biasa bos kalau itu sopirnya duduk di mobil kan, di mobil masuk. Kalau ini saya bilang, gue mau ikutan masuk, mau nawarin asuransi, gitu. Ya, akhirnya saya ikutan masuk. Minggu kemarin saya ikutan masuk, saya tawarin asuransi. Tapi ngomong-ngomong kaget juga dia. Saya ikutan masuk, loh, ada apa, ya? Enggak, saya istrinya. Dia bilang, oh iya, ada suruh duduk udah gitu. Ngomong-ngomong, udah gitu dia tanya. Akhirnya saya ngomong asuransi, begitu saya tawaran asuransi. Dia bilang, oh, saya udah nggak bisa ngambil asuransi lagi. Saya udah divonis, katanya, udah nggak bisa nambah. Kenapa divonis? Ada penyakit. Iya, saya ada penyakit, katanya. Penyakit apa? Epilepsi. Dalam hati saya, ayan apa bukan, ya? Cuman kalau ngomong ayan kok saya kasar gitu, ya. Tapi benar gak sih ayan? Saya tanya sama dia, tapi berbusa nggak? Enggak sih, nggak berbusa. Oh, bagi ayah juga. Epilepsi dia. Udah gitu, saya udah berobat kemana-mana, nggak sembuh-sembuh, dan nggak ada yang bisa sembuhin saya, katanya gitu, ya. Obat dokter cuma nggak bisa sembuhin, cuman ngeringanin. Ada satu sinse katanya di Malaysia apa yang bisa sembuhin saya. Terus tuh dia makanya suka ke Malaysia, ya, tapi masih berobat juga, belum bisa sembuhin. Dalam hati saya nih, udah kenal Tuhan belum? Tanya, udah kenal Tuhan belum, gitu, ya. Akhirnya saya tanya sama dia, kok udah kenal Tuhan Yesus belum? Dia ketawa. Tuhan Yesus, iya, saya sih kenal, tapi percaya gak? Pokoknya saya udah begini deh, udah Abi doain juga sama yang Buddha, sama yang ibarat kata sama Islam, sama gereja, udah didoain, tapi nggak sembuh, katanya
nggak ada yang bisa sembuhin saya. Begitu saya bilang, kok kalau Pamea didoain si engkau belum sembuh karena si engkau belum punya iman. Saya bilang itu, jangan yang mendoakan aja yang punya iman, si engkau juga mesti percaya sama Tuhan Yesus. Dia ngoceh, dia ngomong-ngomong, maklum ya, suaranya lembut banget tuh cowok ya. Jadi saya kuping saya semuanya apa yang lakukan kan nggak enak juga ya. Jadi saya nangkepnya pokoknya nggak ada yang sembuhin saya. Udah gitu dia bilang, udah gitu, kok ada yang sanggup sembuhin, Tuhan Yesus sanggup sembuhin engkau. Enggak ada yang sanggup, enggak ada juga yang bisa ngampunin dosa katanya. Sebenarnya itu dosa nggak bisa diampunin kata dia ya. Udah gitu, udahlah biarin aja dah, nanti aja kalau udah mati kita baru tahu udah tuh yang benar yang mana katanya. Habisnya semua orang bilangnya nunjukin agamanya benar. Ya kok kalau udah mati mah terlambat. Udah gitu, intinya waktu saya kata mau situ, dia masih menolak ya. Waktu saya ngomong ya, dia masih menolak untuk percaya sama Tuhan. Dan udah itu karena dia buru-buru, dia karena saya ikut ya, dia pesenin kita makanan untuk bawa pulang aja ke kue ya. Dia makanannya udah nyampe, ya udah dah, akhirnya kita berpisah. Tapi di dalam hati saya, dan saya doa sama Tuhan, aduh nggak apa-apa ya Tuhan, asuransinya nggak diambil nggak apa-apa sama dia, tapi tolong Tuhan selamatkan jiwanya. Saya nggak mau dia sampai binasa ya. Saya doain supaya dia terima Tuhan Yesus ya. Saya nggak seperti Musa, saya belum seperti Paulus ini, saya belum seperti Paulus. Saya belum bilang sama Tuhan terkutuklah saya kalau saya nggak bisa nyelamatin jiwa dia ya. Saya belum seperti Paulus, tapi Paulus itu udah sampai dia ngomong begitu, berarti bebannya sangat besar banget ya. Saya aja posisi Ahau itu namanya Ahau ya. Saya kayaknya merasa terbeban banget ya, untuk dia boleh terima Tuhan ya. Dia nggak apa-apa dia nggak ambil asuransi, memang juga nggak bisa juga karena dia udah ada penyakit ya. Nah, tapi untuk jiwanya saya mau Tuhan selamatkan dia ya, dia terima Tuhan sebagai juru selamat. Nah, ini saudara juga tolong berasa terbeban melihat orang-orang yang belum kenal Tuhan, belum terima Tuhan. Bahkan ternyata ada juga ya orang yang masih saya pikir waktu saya ke Bali pernah tuh orang ngomong itu ya, nggak ada yang bisa ngampunin dosa, orang Hindu ya, orang Hindu Bali. Ternyata di sini juga ada juga yang masih nggak percaya bahwa ada yang bisa mengampuni dosa, itu Tuhan Yesus ya. Di luar kalau selama kita berkecimpung dalam garam, kita nggak bisa ngelihat yang lain gitu loh. Ternyata banyak orang yang matanya masih mata rohaninya masih belum bisa memandang siapa Tuhan Yesus. Kita sebagai terang dunia mesti kasih tahu ya, merasa terbeban dengan orang-orang yang belum terima Tuhan. Ya, kita lanjut lagi di dalam ayat yang ke-7. Tadi keberapa? Sekarang Happy tadi baca sampai berapa Happy? Sekarang yang ke-7 ya. Baca Happy, sampai ke-11 Happy. Sampai ke-13 aja Happy. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunannya. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih sekarang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Ya. Artinya bukan anak-anak menurut daging, anak-anak Allah ya. Ayat yang 7-nya,
tampilin Pak. Dan juga tidak semua nah akhirnya si Paulus kasih contoh ya, dikatakan bahwa dan juga tidak semua orang yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham katanya, tetapi yang berasal dari Ishak yang disebut keturunanmu. Sebabnya Abraham itu punya dua anak kan ya, satu Ishak anak yang dari istri yang resmi, satu Ismail dari bundiknya ya. Nah katanya lebih spesifik ya, dan juga tidak semua keturunan Abraham adalah anak Abraham. Jadi enggak Ismail, enggak Ishak. Kalau keturunan kalau semua keturunan anak Abraham berarti ada Ismail, ada Ishak kan. Nah, tapi enggak semua. Tapi yang berasal dari Ishak yang ada sebut keturunanmu. Yang ke-8-nya artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar ya, bukan anak-anak menurut daging tuh yang adalah anak-anak Allah, bukan secara daging. Terus ayat yang ke-9-nya, sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Nah dia Paulus akhirnya lebih lagi, tadi kan udah keturunan Ishak ya, Ishak dipecah lagi, terus tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ya, udah Ishak dipecah lagi nih, ialah Ribka, bukan Ribka yang ini nih, Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, suaminya satu orang nih, bapak leluhur kita. Kemudian sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya ditentukan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Ya, jadi waktu di ayat 11 katakan, di ayat 11 tadi ayat 11. Jadi dari ayat ini kita tahu ya bahwa sebelum kita diciptakan, belum ada di rahim orang tua ibu kita ya. Katanya sebelum anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik dan jahat, Allah sudah punya rencana ya tentang pemilihannya ditentukan supaya apa? Kalau udah dilahirkan, kalau udah dibesarkan, Allah punya rencana, berarti Allah melihat orang itu berdasarkan perbuatannya, ya enggak? Anak itu berdasarkan perbuatannya. Kalau udah dilahirin kayak kita manusia aja nih, kita udah punya anak. Oh ada anak yang baik, ada anak yang jahat, ada yang nakal, ada yang baik gitu kan. Nah kalau yang baik dikasih yang banyak, yang nakal dikasih yang dikit. Nah itu berdasarkan apa itu? Perbuatannya ya. Tapi kalau ini ternyata kita waktu itu belum dilahirkan, belum bisa melakukan yang baik atau jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya ditentukan bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan panggilannya ya. Jadi kita dipanggil berdasarkan panggilan Allah waktu kita belum dilahirkan ya, belum bahkan belum ada dalam rahim ibu ya. Kemudian ayat yang ke-12 dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Kemudian 13, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Kemudian nah kenapa Tuhan yang ngomong ya, bukan si Paulus ya kalau dalam hal ini. Kenapa Tuhan bilang aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau? Ada yang sampai dikasihi, ada yang dibenci, kontradiksi banget ya. Kenapa? Kalau saudara udah tahu dong ceritanya, tahu ya. Kalau saudara pilihan saudara ya, jangan ikut-ikutan ya. Ini nggak ada hadiahnya, nggak ada juga itunya. Cuma nanya doang perasaan saudara. Kalau saudara pilih mana, Yakub sama Esau? Mendingan mana? Salah satu ya, jangan dua-duanya. Mendingan mana? Jadi saudara. Hah? Jadi saudara. Apa? Jadi saudaranya. Bukan jadi saudara. Bukan jadi saudaranya. Itu toh bayan mana gitu, bayan mana? Bapaknya. Bukan bapaknya, antara Yakub dan Esau. Bayan bukan maknya. Ribka. Bayan si Esau. Bayan Esau ya. Kenapa tuh Esau? Gerakan semuanya. Oh enggak, maksudnya kalau mungkin ya kalau
ditipu umpamanya sama orang, sakit nggak hatinya? Oh enggak ya? Oh kalau gitu boleh tuh, tipu si tipu gitu. Dia katakan sakit hati. Enggak, Yudi bohong. Ya. Pasti Yudi nangis 7 hari 7 malam dia kalau ditipu. Sebenarnya gila, aku tukang tipu ditipu. Gue buaya dikatakan ya, gue sorry ya, enggak, ini udah bertobat ya, ya, ya kalau kita ditipu sama orang sakit loh, ya, bukannya sakit rugi, ya, udah sakit hati rugi, ya, nah itu Yakub ini nipu. Waduh, kalau dia kerjanya nipu melulu loh, Kalau ketemu tukang tipu, pasti dah sakit hati, rugi dan banyak macam. Kalau secara manusia yang ngerugiin orang-orang, ya, kalau si Yakub ini kan ngerugiin orang, ya kan? Kalau kita punya teman model tipe Yakub, mau nggak berteman sama dia? Dikit-dikit nipu nih, dikit-dikit siapa mau kita mencuriga, nipu gak ya? Kayaknya nggak mau ya. Punya teman kayak model Yakub tukang nipu, nggak mau, lebih mau, maksudnya lebih. Kalau si Esau ini ngerugiin nggak? Enggak ya. Tapi kenapa Tuhan bencinya sama Esau? Tapi mengasihinya Yakub. Padahal si Yakub itu tukang tipu. Yakub nipu Esau 2 kali saat Yakub minta Esau minta bubur kacang merah. Jual hak kesulungan, ya suruh jual hak kesulungan ya, itu sekali. Kemudian Yakub nipu juga waktu bapaknya mau memberkati Esau ya, dia belaga jadi Esau, dia nipu ngambil berkatnya Esau. Nah, tukang nipu melulu merugikan orang. Kenapa? Kalau sedang ya, itu kesalahan Yakub ya, tapi kesalahan Esau ternyata Esau itu pertama yang saudara udah tahu itu menjual hak kesulungan. Kedua, iya, Esau kawin sama apa? Orang Het, ya. Orang Het itu menyedihkan, menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan Ribka, ya. Ribka dengan ibunya anak ya nama Esau ya. Nah, Yakub, kita baca deh di dalam Kejadian 26 ayat 34 sampai 35. Kejadian 26 ayat 34 sampai 35. Kejadian 26 ayat 34 sampai 35. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, ini orang Baeri, orang Het dan Basma dan anak Elon orang Het menjadi istrinya. Tapi ngambil istrinya 2 ya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Ya, ternyata si Esau ini ngambil istri orang Het sekaligus 2 ya. Bukan 2 orang inilah yang bikin si orang tuanya sedih. Sebabnya waktu dulu belum ada peraturan untuk kawin jangan lebih dari 1 ya, belum ada itunya hukumnya ya. Jadi boleh ya, masih boleh. Nah, bukan gara-gara dia kawin sama 2 orang ya, jatah makannya jadi banyak gitu ya, bukan. Karena orang Het ini orang tuanya si Ishak dan Ribka ini nggak setuju sama orang Kanaan ini ya, kawin dengan bangsa lain ya. Nah, si Esau ini kawin ya, kemudian menyusahkan hati orang tuanya. Kemudian yang ketiga, kenapa akhirnya Allah tidak suka, membenci Esau. Yang ketiga, ternyata Esau tinggal lama sama orang tuanya, tetapi dia nggak tahu mana kesukaan ayahnya, mana yang tidak kesukaan ayahnya, mana kesukaan ibunya, mana yang bukan kesukaan ibunya, ya. Dia nggak tahu, ya. Kayaknya kenapa ya bisa seorang anak nggak tahu gitu loh, nggak tahu apa yang menjadi kesukaan orang tuanya.
Coba Kejadian 28 ayat 6 sampai 8. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepaskannya ke padang Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Tuh Yakub udah pesan tuh, jangan seperti kakak lu ya, kata ya. Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya, ia pergi ke padang Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak dan Ishak ayahnya. Ya, setelah sudah padahal yang tinggal lama itu si Esau udah tinggal lama sama ayahnya ibunya, tapi dia belum sadar mana kesukaan ayah dan kesukaan ibunya. Ya, sama seperti kita di sini udah lama terima Tuhan belum semuanya? Udah ya. Udah lama ya, bahkan udah sejak lahir kita terima Tuhan. Tapi kita tahu gak apa yang menjadi kesukaan Tuhan kita? Apa yang menjadi kesukaan Tuhan kita? Apa yang tidak menjadi kesukaan kita? Ya, ini PR buat kita semuanya ya. Jangan sampai kita nggak tahu dan kita tergolong dari kategorinya Esau. Esau itu apa tadi supaya ingat? Esau menjual hak kesulungan, ya. Beda sama Yakub kan penipu. Esau menjual hak kesulungan. Esau mengambil istri orang Het, perempuan, dan perempuan itu menimbulkan kepedihan orang tuanya. Ketiga, Esau udah tinggal lama sama orang tuanya, tapi tidak tahu bahwa orang Het itu ternyata bukan kesukaan orang tuanya, ya. Jadi dia nggak seperti anak nong sekarang ya. Kalau sekarang kan, kalau kayak Robi dah, contohnya Robi mau merit, Robi kenalin dong calon istrinya, ya enggak? Saudara juga yang nanti masih single-single mau merit, kenalin calon istrinya kepada calon istri atau suami. Banyak ini ngomongin calon istri dong, calon suami kepada orang tuanya, ya enggak? Ya kan? Nah, pada orang tuanya kenalin. Nah, mungkin si Esau ini nggak ada model-model begitu kali ya. Dia nggak kenalin nama ayahnya Ishak dan Ribka, dia langsung kawinin kali. Nah, sehingga dia nggak tahu orang Het ini ternyata bapaknya mamanya nggak suka ya. Nah, ini secara kejadian Esau ya. Tapi kita di dalam rohani kita juga mesti menjadi anak Tuhan yang tahu apa yang menjadi kesukaan Tuhan dan bukan yang menjadi kesukaan Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita harus tahu ya, dan jadi PR buat kita juga apa yang jadi kesukaan Tuhan ya. Nah, jadi secara manusia sebenarnya kalau saudara udah tahu nih sekarang tadi ya, Yakub tipenya begitu, tukang tipu, Esau tipenya gini. Nah, tadi kan kalau belum tahu pilih Esau ya. Sebenarnya kalau layakan mana? Layakan mana untuk dipilih kalau secara manusia? Secara manusia walaupun Esau tipenya begitu juga ya, Esau ya, karena dia nggak merugikan orang lain ya. Iya, tapi Tuhan secara manusia sebenarnya dua-duanya juga nggak layak, ya enggak? Sebenarnya dua-duanya juga nggak layak. Satu tukang tipu, satu tukang kawin dan dia nggak tahu apa yang menjadi kesukaan orang tuanya ya. Nah, sebenarnya dua-duanya juga nggak layak ya. Tapi Tuhan bilang aku lebih mengasihi Yakub dan membenci Esau ya. Itulah kenapa bisa begitu. Apakah Tuhan nggak adil? Kok Tuhan nggak adil sih? Satu dibenci, satu disayang. Kan kalau mau sayang semuanya. Kayak saya semuanya, apa sih nyanyi apa sih? Satu-satu saya ibu ya. Nah, itu musik saya semuanya. Apakah Tuhan nggak adil? Ya, Tuhan tetap adil ya. Esensinya Tuhan adalah tetap adil ya. Balik lagi ke Roma yang tadi ya. Roma 9 tadi ya. Ayat yang ke-14 nya Happy. 14 sampai 16.
Iya, amin. Supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi ya. Saya ulangi dari ayat yang ke, jadi mulai dari ayat yang ke-14 ya, Happy ya. Ya. Nah, dikatakan kalau kenapa Allah mengasihi Yakub dan membenci Esau, dikatakan ayat ke-14-nya Paulus tanya ya. Jadi jika demikian, apakah hendaknya kita katakan apakah Allah nggak adil? Allah adil nggak Allah? Kalau ada yang satu dibenci, ada yang satu disayang, ya. Allah tetap adil, ya. Karena keadilan itu kalau dilihat dari sudut subjektifnya, ya, dari pandang di dalam satu sisi kita melihat keadilan itu, maka keadilan itu nggak ada, ya, tidak adil malah. Kalau kita melihat dari sisi umpamanya subjektif, dari sisinya si Yakub, nih gue dibenci gitu ya. Kalau dilihat dari sisinya Yakub bilang Allah nggak adil karena kenapa ayah nggak sayang sama aku juga gitu ya. Tapi kalau dilihat dari sisi Esau, Yakub Allah adil gitu ya. Tapi sisi Esau Allah nggak adil, kenapa Allah nggak sayang aku gitu ya. Nah kalau dilihat subjektif, jadi dilihat dari segi sisinya gitu ya, itu nggak, maka keadilan itu nggak nyata gitu ya, nggak ada gitu ya. Nah jadi pada dasarnya Allah itu tetap adil, amin. Allah itu tetap adil, walaupun Allah mengasihi Yakub dan membenci Esau, Allah tetap adil. Nah, dikatakan di dalam ayat yang ke-17-nya, sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi, ya. Nah, kesian banget deh kalau ada orang yang dipakai oleh Allah seperti Firaun, ya. Kenapa dia dipakai seperti Firaun ya? Nih katakan, sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, ya, supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi Firaun itu secara tidak langsung dia itu dipakai Tuhan. Saudara percaya gak Firaun dipakai Tuhan? Bukannya hamba-hamba Tuhan aja yang khotbah loh dipakai Tuhan, yang bikin pujian, yang bermain musik, yang mendoakan orang sembuh, itu dipakai Tuhan. Firaun juga dipakai Tuhan. Tapi saudara mau gak dipakai seperti Firaun? Seperti Firaun? Tidak mau ya. Tidak enak ya. Tidak enak dipakai Tuhan seperti model Firaun ini. Tetapi Tuhan bangkitkan Firaun untuk apa? Aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, ya. Firaun waktu bangsa Israel mau keluar, dikasih tulah segala macam. Firaun, Tuhan keraskan hati Firaun, ya. Baru akhirnya Firaun mengeraskan hatinya. Tapi Tuhan yang udah menetapkan untuk si Firaun mengeraskan hati, ya. Memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi gak enak, jangan sampai kita dipakai Tuhan seperti Firaun, ya. Kenapa bisa dipakai seperti Firaun? Karena orang yang dipakai seperti Firaun orang yang mengeraskan hati, ya. Orang yang mengeraskan hati gimana? Orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, mungkin sudah membaca firman Tuhan, mungkin mengalami lawatan Tuhan, tapi dia masih keraskan hati, nggak mau bertobat, ya. Dan Tuhan bisa pakai dia buat memuliakan nama Tuhan, dan akhirnya dia bukan jadi dia juga masuk ke surga, tapi masuk dalam benda-benda kebinasaan, ya. Kalau dia tidak mau bertobat, dipakai juga dia orang, tapi bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi bukan nantinya dia bakal masuk ke dalam kerajaan surga, tapi untuk dibinasakan, ya. Jangan saudara kalau mendengarkan firman Tuhan mengeraskan hati, saudara. Jangan sampai dipakai Tuhannya seperti Firaun deh, ya, nggak enak, ya. Kemudian di dalam ayat yang ke-19 katakan, kemudian ayat keberapa, Happy? 18 ya. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang
dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, bahwa kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Terus? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda pemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan disebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan itu yang berarti 25 ya? Ya, satu lagi. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Ya, amin. Ya, jadi di dalam ayat 19 ya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkan? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Ya, Paulus sudah tahu nih. Kan Paulus kasih contoh Firaun juga ternyata dipakai Tuhan untuk memperlihatkan kuasa Tuhan dan nama Tuhan dimasyhurkan di seluruh bumi ya. Nah, kalau gitu ada dong dari ciptaan Tuhan, ada yang dipilih, ada yang nggak dipilih, ya nggak? Ada yang dipakai untuk seperti model Firaun begini, ya. Berarti bukan salahnya dia dong, ya nggak? Bukan salahnya manusia itu dong. Si Paulus udah tahu nih orang-orang bakal ngomong begitu, makanya si Paulus ngomong nih. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya, ya. Sebab siapa yang menentang kehendaknya, ya. Mengapa Allah masih, atau dengan kata lain, mengapa Allah masih menyalahkan orang-orang yang belum menerima keselamatan, yang masih mendengarkan hati, ya. Nah, apakah salah mereka, ya? Paulus nyadarin. Paulus mau bilang di dalam ayat yang ke-19, siapa kamu hai manusia, ya, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Semuanya itu adalah Paulus mau bilang bahwa kita sebagai manusia adalah manusia, ya, kodratnya sebagai manusia. Tuhan adalah tetap Tuhan. Tuhan itu nggak bisa disamakan dengan sebagai manusia. Kita itu nggak sejajar, Tuhan itu lebih tinggi, ya, dan kita nggak bisa membantah Allah, ya. Kalau Tuhan mau, jadi itu kedaulatan Tuhan. Tuhan mau bentuk orang yang dipakai seperti Firaun, atau Tuhan mau memilih kaumnya, ya, mau menyelamatkan kaumnya, dan itu urusan, itu kehendak Tuhan, kebebasan Tuhan. Dan kalau dalam begini, ya, saudara dan saya kalau dipilih Tuhan itu suatu anugerah, bukan? Anugerah, karena ada orang yang dipakai Tuhan seperti Firaun, ya, yang bukan pilihan Allah, dia masih mengeraskan hati, tidak menerima Tuhan, ya. Itu bukan ada orang yang dipakai. Jadi kita menerima keselamatan ini benar-benar anugerah, ya. Kalau keselamatan itu diberikan kepada semua orang rata, mau percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan rata, itu namanya anugerah, bukan? Itu namanya bukan anugerah. Kalau rata, dia percaya Tuhan Yesus atau tidak percaya sama Tuhan Yesus, semuanya dapat keselamatan. Itu bukan anugerah lagi namanya, ya. Itu adalah jatah, ya. Setiap orang sama, ya, itu jatah. Tapi kalau anugerah adalah hanya
hanya orang-orang yang terpilih, ya, yang gak layak tapi terpilih, itu adalah anugerah. Tapi kalau keselamatan itu diberikan kepada hasil usaha kita, hasil usaha kita itu bukan juga anugerah, tetapi itu adalah upah, ya, upah, ya, karena hasil usaha. Tapi anugerah adalah sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi kita dipilih Allah untuk diselamatkan, ya. Nah, di dalam Paulus mau ingetin bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Nah, di dalam ayat yang ke-22 katakan bahwa jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kemuliaannya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, ya. Jadi untuk orang yang tadi mengeraskan hatinya, yang seperti yang tidak dipilih Allah sudah Allah itu menunjukkan kesabarannya yang besar, ya. Allah itu sabar banget yang besar. Kalau saudara pernah kan punya hak dan punya kemampuan. Kalau kita sebagai orang tua, kita punya hak, punya kemampuan, ya, kepada anak kita, ya tentunya, ya, bukan kepada anak tetangga. Nah, kepada anak kita, umpamanya anak kita nakal, kita punya hak untuk marahin, punya hak juga untuk mukul atau segala macam. Saudara umpamanya punya hak itu, langsung saudara gimana? Gemes gak? Mungkin kita langsung bisa sabar itu anaknya, kalau anaknya nakal, karena kita punya hak, ya, untuk pukul anak itu kalau karena dia nakal. Nah, tapi Allah sebenarnya punya hak juga untuk menghukum segera orang ini sebab jika terhadap benda-benda kemurkaannya, ya, terhadap benda-benda kemurkaannya ini Allah punya hak untuk menghukumnya segera, ya. Tapi Allah mau menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya. Allah menaruh kesabaran yang besar. Allah tahan kesabaran, nanggung kesabaran yang besar kepada benda-benda kemurkaannya, ya. Siapa tahu benda-benda kemurkaannya ini dikasih waktu, masih berbuat jahat, masih nggak mau bertobat, Allah masih kasih waktu. Tapi jangan sampai selama waktu itu Allah mungkin masih berharap benda kemurkaannya ini bisa bertobat, ya. Sebab firman Tuhan banyak menunjukkan, di sini nggak ada bilang sih supaya benda kemurkaannya itu bertobat, ya. Tapi di dalam firman Tuhan yang lain, kalau kita bertobat, mengaku Yesus dan melakukan kehendaknya, Allah akan memulihkan hubungan kita dengan Bapa, ya. Nah, mungkin selama waktu yang Allah kasih waktu itu dengan menunjukkan kesabaran yang besar itu, berharap benda-benda kemurkaannya ini bertobat, ya. Oleh karena itu, saudara dan saya jangan lepaskan apa yang sudah menjadi pilihan Allah atas kita semuanya, amin, sebagai orang-orang pilihan Allah, ya. Nah, saya mau tanya, apakah orang-orang pilihannya Allah ini, bisakah orang-orang pilihannya ini jatuh ke dalam dosa? Apakah kita udah dipilih Allah, bisakah kita jatuh atau punya masalah, ya, kesandung, jatuh, ya, kesandung, bisakah kita punya masalah? Tetap bisa, ya. Bisakah kita jatuh dalam dosa pun tetap bisa, ya. Tapi karena kita orang-orang belas kasihannya Tuhan, yang hukuman kita harusnya didatangkan kepada, kalau orang-orang bejana-bejana kemurkaan kan udah disiapkan, ya. Kalau kita pilihan Tuhan, hukuman yang seharusnya udah akan didatangkan, tetapi Tuhan batalkan, dan bahkan Tuhan sudah tebus kita dengan darahnya di kayu salib, ya, kepada benda-benda kemuliaannya Tuhan. Dan benda-benda kemuliaannya Tuhan ini, yaitu saudara dan saya, bisakah kita mengalami masalah saat ini? Bisa, ya. Jatuh dalam dosa pun bisa. Sama seperti Daud juga pernah mengalami, ya. Daud adalah seorang raja. Daud itu harusnya hidupnya, kalau namanya raja, hidupnya itu enak gak sih?
enak ya hidupnya raja. Mungkin Daud juga ada mengalami hal-hal yang enak ya, tapi Daud juga banyak sekali ternyata seorang raja itu banyak masalahnya juga ya. Masalahnya itu Daud pernah apa? Ya, Daud pernah jatuh dalam dosa juga ya. Saudara udah tahu ya, mau saya ceritain. Nah, Daud juga pernah masalah yang dihadapi Daud adalah Daud juga pernah jadi buronan ya. Waktu sebelum dia jadi raja, Daud juga walaupun dia udah diurapi dan dia menjadi raja tapi belum menjadi raja, pernah jadi buronan, berubah sama siapa? Saul mau dibunuh ya. Diuber-uber dibunuh nggak enak loh. Diuber-uber anjing aja serem setengah mati ya. Saya pernah diuber-uber anjing aja waktu masih kecil. Aduh kayak diuber setan gitu ya. Takut setengah mati, apalagi diuber-uber mau dibunuh. Deg-degannya deg-degan terus kali ya. Nggak ini nih. Tegang terus hidupnya ya. Nah, menjadi buronan, walau dia nggak bersalah, Daud juga pernah. Dan mau Absalom anaknya ngeberontak mau ngebunuh Daud juga, Daud pernah ngalamin. Jadi diuber-uber mau dibunuh 2 kali ya. Nah, tapi Daud juga menyadari ada kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan Daud sadari. Coba kita baca ya di dalam ayat 2 Samuel 16 ayat yang ke-10. 2 Samuel ayat 16 ayat yang 10. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadaku, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian? Ya, berarti ini waktu zaman Daud diuber-uber sama Absalom ya. Siapa yang ngatain Simei ya? Simei ini mengutuk Daud ya, mengutuki Daud. Udah gitu si orang ada yang gak tahan dengarnya ya. Abisai ini anak Zeruya. Abisai ini gak tahan ngedengerin si Simei ini ngutukin Daud ya. Simei ini masih keturunan dengan Raja Saul, jadi masih saudaraan Raja Saul ya. Dia ibaratnya balas dendam gitu ya. Sama si Daud, dia kutukin ya. Tapi si Abisai ini nggak tahan ngedengerinnya, orang lain aja nggak tahan dengerinnya ya. Nah, tapi Daud bilang, apabila Tuhan udah berfirman kepadanya, Tuhan itu mungkin udah ngomong sama si Simei ini ya, kutukilah Daud, kutukilah Daud. Siapakah yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian? Jadi kalau udah Tuhan berkehendak, jangan tanya mengapa berbuat demikian. Kadang-kadang susah ya, kalau segala sesuatu terjadi sama kita kadang-kadang suka tanya, kenapa Tuhan kejadian ini menimpa saya, bukan tetangga saya, bukan dia, gitu ya, bukan orang lain. Nah, tapi Tuhan, si Daud ini menyadari semua ini terjadi berdasarkan kedaulatan Tuhan, ya. Makanya Daud juga menjadi berkenan di hati Tuhan, ya. Nah, ada satu hal yang saya mau tekanin bahwa kita sebagai umat pilihan yang udah dipilih Allah dari antara jutaan miliaran ciptaannya, kita juga bisa mengalami jatuh ya, kita juga bisa mengalami masalah ya. Tetapi satu hal yang Tuhan bilang dan Daud pernah rasakan, yang Daud ucapkan, yaitu bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya, dan apabila ia jatuh, ia tidak akan tergeletak. Ini hal yang sudah pernah dirasakan oleh Daud. Coba kita baca nih, sebagai ayat terakhir, Mazmur 37 ayat 23. Sampai bacain. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dampaknya, Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
Berarti itu waktu di dalam ayat 25 katakan dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Berarti Daud ngomong ini, Daudnya masih tua apa muda? Sudah tua ya. Berarti di dalam dia flashback kembali ke dalam kehidupannya ya. Dulu waktu muda dia pernah ngalahin Goliat. Dulu sebelum ngalahin Goliat dia berantem sama singa, sama macan ya. Dia selalu Allah menyertai dia. Mengalahkan Goliat, dikubur Saul, tapi Tuhan meluputkan dia. Ada peperangan di mana-mana, dia Tuhan memberikan kemenangan. Udah gitu anaknya sendiri mau memberontak, mau membunuh dia, Tuhan tetap luputkan dia. Ya, dia flashback hidupnya ya ke belakang. Akhirnya dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Dia juga menyadari kejatuhannya dia ya, pejinaannya dia dengan yang istri orang lain itu. Nah, akhirnya dia katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya. Nah, ini juga ayat berlaku buat kita. Ya, kita sudah menjadi umat pilihannya Tuhan. Ya, umat pilihan Tuhan kita harus bersyukur. Tetapi bukan aja bersyukur aja, tapi kita mau juga melihat seperti Paulus melihat orang-orang yang belum diselamatkan Tuhan. Dia merasa bahwa dirinya terkutuk. Ya. Saudara nggak usah menutupi diri ya untuk melihat mereka. Saudara nggak usah, kita juga nggak usah sama-sama seperti Paulus ya. Nah, kita merasa terbeban saja ya, merasa terbeban, untuk mereka terima Tuhan Yesus ya. Mungkin mereka nggak beribadah di tempat sini nggak masalah ya, tapi untuk mereka terima Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus lah yang sanggup menyelamatkan jiwa mereka ya. Merasa terbeban untuk mereka. Untuk mereka jangan sampai kita kenal mereka tapi mereka nantinya masuk neraka ya. Sama si Inko ini nanti aja setelah mati baru ya, udah telat itu mah ya. Enggak, tapi biar kita merasa terbeban melihat orang lain juga ya. Dan kita yang udah dipanggil, jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan sudah berikan sama kita, karena nggak semua orang terima anugerah ini. Ya, nggak semua orang terima anugerah. Ada yang diciptakan malah untuk menjadi seperti Firaun. Kesian banget orang yang diciptakan seperti itu ya. Dia dipakai Tuhan juga, tapi bukan untuk masuk dalam kemuliaan, tapi untuk dibinasakan. Ya, oleh karena itu kita sebagai umat pilihan Allah tetap terus hidup dalam anugerahnya Tuhan, dan Tuhan juga akan menopang kita saat kita sedang jatuh, sedang lemah. Ya, tapi asal jangan tinggalkan Tuhan. Bertobat. Kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, jangan juga keraskan hati seperti Firaun. Jangan sampai dipakai seperti Firaun juga. Ya, firman Tuhan sampai sini, biar firman ini menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Kita membangkit berdiri.
pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kami boleh melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati setiap tangan-tangan yang memberi kepada Tuhan, bahkan juga Tuhan memberkati setiap kolektor Tuhan yang mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Yang bertugas kolektor, persilakan maju ke depan. Saya undang sedang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau membaca ikrar persembahan kita. Satu, dua, ya. Dengan hati bersyukur, kami mengangkat persembahan kami di hadapan Tuhan. Dalam persembahan ini, tanpa ada yang Tuhan untuk memperluas pengaruh kerajaan surga di bumi. Dan kiranya Allah sumber anugerah akan membuat sumber-sumber penghasilan dan memberikan kepada kami hikmat, kemampuan, kuasa, dan otoritas kerajaan Allah untuk memperoleh kekayaan dan menjadi berkat dalam rumah Tuhan dan menjadi alat untuk penuaian jiwa-jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi firman yang berdoa. Terima
kami mengucap syukur kepada Tuhan kami Yesus Kristus untuk ibadah pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Roh Kudus yang selalu menyertai Tuhan dalam setiap langkah dan ibadah kami pada minggu pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami pada hari-hari mendatang Tuhan tetap dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Biar kami semua Tuhan boleh sejalan dengan firman-Mu Tuhan. Kami boleh melewati Tuhan hari-hari kami dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Biar hati kami Tuhan selalu beria-ria Tuhan, karena kami semua adalah anak-anak Tuhan yang terpilih, dan kami boleh masuk dalam hidup yang kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sukacita pada hari ini Tuhan. Dan Tuhan tolong semua anak-anak Tuhan pada hari-hari ke depan Tuhan, jauhkan semuanya anak Tuhan daripada yang jahat Tuhan. Jauhkan dari segala virus COVID-19 Tuhan, ataupun virus-virus lainnya Tuhan. Berikan tubuh yang sehat Tuhan, biar semua anak Tuhan bisa melakukan aktivitas setiap hari Tuhan, dan mereka boleh memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah baik dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya Tuhan. Kiranya yang jauh dan dekat Tuhan lindungi, kasih Tuhan menyertai kami semua ya Tuhan. Dan Tuhan juga berkati semua usaha anak Tuhan, baik yang bekerja, yang berusaha. Tuhan tolong semuanya, Tuhan buat semuanya menjadi berhasil dan beruntung dalam setiap langkah hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan melihat engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kasih yang Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah dan Kudus, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang saya katakan. Amin.